Record Ibu. Oh, alhamdulillah record ya. Oke guys, jadi boleh infokan untuk materi informatika itu informasinya sudah diupload ya semua di bagian informasi. Masuk ke dalam course informatika, lalu di bagian informasi itu ada informasi seluruh eh, bahan-bahan untuk asas. Nah, yang pertama untuk materinya, kita itu untuk materi kali ini itu tidak ada di buku cetak, jadi semuanya full dari slide Canva yang sudah dirangkum dan kalian juga sudah pernah lihat ya di kelas. Jadi slide Canva itu benar-benar full untuk materi kita. Oke, kemudian yang kedua kisi-kisinya, semoga kalian juga sudah mendownload kisi-kisi asas informatika. Lalu di sini juga ada latihan-latihan soal. Nah, beberapa kelas sebetulnya sudah pernah dibahas ya, tapi mungkin ada beberapa kelas yang lain yang belum sempat nih terbahas. Jadi nanti kita coba juga bahas di kelas ini ya. Lalu Bu Rahai sudah juga buatkan video penjelasan untuk slide berpikir komputasi ini tentang ini udah dipisah-pisah ya. Jadi ada tentang bagian ekspresi, ada bagian jenis-jenis operator, lalu sampai ke stack and queue. Jadi kalian nggak bingung nih bahwa tiga subbab materi gitu yang akan diujikan gitu ya teman-teman ya. Oke, em, mungkin sebelumnya ada yang mau ini nggak, ada yang mau request nggak lebih didalaminya penjelasan tentang apa nih untuk hari ini? Boleh ya, boleh di chat kalau memang kalian mau request materi apa yang mau kita bahas. Takutnya nanti malahan yang kalian nggak paham jadi nggak terlalu kebahas gitu ya. By the way, suara Burhai aman kan ya? Kedengeran ya? Dengeran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Oke, jadi kita itu bermain di ekspresi dan operator. Nah, pertama kita itu harus bisa dulu nih membedakan ekspresi itu seperti apa sih dan operator itu seperti apa. Dan kita berkaitan materinya itu dengan logika. Nah, logika ini tentang true or false, benar atau salah. Tipe datanya apa ya? Berarti itu Boolean. Oke. Nah, kemudian operator logika itu ini tadi yang temennya ada yang nanya Bu kita gerbang logikanya yang mana? Nah kita itu nggak bermain dengan gerbang logika. Kalau gerbang logika kan ada kayak simbol-simbol gitu ya. Nah kita itu bermainnya dengan operator. Jadi ekspresinya itu berupa seperti soal matematika gitu ya. Nanti kita bahas juga. Oke, ini contoh sebuah ekspresi. Jadi ekspresi itu kalau di matematika misalkan 2 ditambah 3 itu adalah ekspresi. Nah, kalau di informatika selain seperti tadi angka itu, tapi ada juga pernyataan-pernyataan. Condition-condition itu juga sama disebut ekspresi. Oke, jadi semoga bisa memahami ekspresi itu apa. Nah, kemudian untuk logiknya ini materi kelas 8 kita sudah pernah pelajari dan kita akan mempelajari atau membahas di sini adalah 3 operator logika yaitu OR, kemudian AND dan NOT 3 aja yang akan diujikan. Kemudian, nah di sini ada ekspresi-ekspresi. Ini perbedaannya juga kalian harus bisa membedakan. Beberapa kelas kemarin masih bingung nih, masih masih sering bilangnya itu variabel. Maksudnya selain operator apalagi variabel. Nah bilangnya itu selalu variabel. Padahal kalau di ekspresi itu bukan cuma variabel saja, tetapi bisa dalam bentuk angka atau nilai, bisa juga dalam bentuk konstanta. Nah ini disebut operan gitu ya. Jadi agak diperluas nih pemahaman matematikanya. Biasanya mungkin kalian cuma berkutat dengan variabel gitu, menganggapnya setelah operator adanya variabel. Nah, padahal di lain itu ada juga nilai dan konstanta ya. Jadi harus bisa membedakan ya. Kemudian ini contohnya. Oke, Bu Nahir recall lagi nih. A plus B. Berarti A-nya itu adalah operan, plusnya itu adalah operator gitu. Jadi operan itu nih ini variabel, A itu variabel, kemudian 5 itu nilai, 3,14 bisa jadi konstanta seperti itu. Oke, nah tadi udah disinggung juga bahwa tipe datanya itu cuma satu nih, yaitu tipe data Boolean. Jadi semua perbandingan itu pasti tipe datanya Boolean. Kenapa seperti itu? Contohnya misalkan si A lebih tinggi dari si B, itu kan udah jelas ya. Kalau memang benar
si A itu lebih tinggi, ya sudah berarti pernyataan tersebut benar. Tapi ternyata tidak benar nih, ternyata harusnya si B yang lebih tinggi. Ya berarti salah. Jadi nggak ada nih yang abu-abu atau mungkin gitu jawabannya, nggak ada ya. Tapi sudah jelas benar atau salah. Seperti itu ya. Itu tipe data Boolean. Jadi semua misalkan kayak ekspresi berikut, ekspresinya itu tentang perbandingan-perbandingan nih. Lalu kalian ditanya tipe datanya apa ya? Nah, tipe datanya itu udah pasti Boolean. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga pernah kita bahas ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, soal logika seperti ini, tolong kalian memahami dengan baik bagaimana keterangannya ya. Ini sebenarnya mudah sekali nih, nggak harus yang jago informatika yang bisa ini ya, tapi tolong menggunakan logika kalian. Oke, di sini ada jelas segitiga hanya akan mengaliri listrik jika kedua kabel yang masuk mengaliri listrik. Jadi mungkin ini kalau kita hubungkan dia itu gerbangnya gerbang N ya, gate-nya gate N atau perbandingannya N. Tapi ya udah misalkan saya nggak ngerti banget nih N itu seperti apa. Ya paling enggak kalian bisa dong ya bahwa berpikir bahwa oh oke kalau misalkan segitiga itu dia bakalan jadi angka 1 kalau dua-duanya satu. Kan di sini jelas ya keterangannya. Kedua kabel mengaliri listrik. Kabel itu udah kalau aliran listrik itu udah jelas on gitu kan. Berarti satu gitu ya bagi yang masih bingung nih. Oke, kemudian kotak itu dia bilang satu kabel saja yang masuk mengaliri listrik. Nah, berarti itu logiknya operatornya adalah OR ya. Jadi kalau N itu bernilai 1 jika semua inputnya 1. Kalau OR bernilai 0 jika semua inputnya 0. Nah, bagaimana nih cara mengerjakan ini gitu ya? Bagaimana cara mengerjakan ini? Bisa kalian lihat di sini, ini kan tadi gerbang N, oke? N itu dia bilang bernilai 1 jika semua inputnya 1. Nah, kita lihat aja di sini. Ini jelas-jelas nggak semuanya 1, ya kan? Ada nolnya. Oke, berarti bukan 1 hasilnya, berarti hasilnya 0. Seperti itu. Kemudian, OR itu bernilai 0 jika semua inputnya 0. Oh, berarti ini nggak mungkin 0 hasilnya karena semua inputnya nggak 0. Nah, kayak gitu ya. Jadi berarti ini 1 gitu. Oke. Kemudian di sini N lagi bernilai 1 jika semua inputnya 1 dan ini bukan semua 1. Jadi berarti di sini 0. Oke. Kemudian OR 1 dan 0 berarti hasilnya 1. Oke, kemudian ini ada N lagi, 0 sama 1 di N, jadi 0. Oke, kemudian 0 dan 1 di OR jadi 1. Nah, terakhir di N, 0 N1 jadi 0, karena N itu tadi bernilai 1 jika semua inputnya 1. Oke, jadi walaupun kalian tadi ya nggak paham sama N dan OR, paling tidak kalian bisa paham ya. Dia bilang dia akan mengaliri listrik, berarti dia akan bernilai 1 jika apa ya? Nah, si kotak ini akan mengaliri listrik, dia akan bernilai 1 jika apa? Oh, salah satu kabelnya paling tidak angkanya 1. Oke, ini dua-duanya 1, berarti udah pasti dong. Nah, ini cuma salah satu aja, gitu ya. Jadi tadi ya, jangan langsung patah semangat gitu, nggak ngerti sama and or. Tolong baca baik-baik kalimatnya, karena ini logika. Oke. Kemudian berikutnya, ini boleh masih notes-notes aja ya. Jadi di sini nih yang membedakan dengan matematika. Kalau di perkalian itu di matematika X, di sini bintang ya. Semoga masih nggak ada nih yang bingung ya. Kemudian mod itu kalau di Python itu persen. Mod itu adalah sisa hasil bagi. Bu, gimana cara menghitung mod? Masih banyak juga yang bingung cara menghitung mod. 5, mod 2, kenapa ya 1? Ya, oke. 5, ini coba kita buat kayak gini, kayak pembagian pistol, guys. Pasti bisa kan? 5 bagi 2. 5 dibagi 2 berapa ya? Oke, 2. Kemudian di sininya 4, ya gitu kan? Dikurangi sama dengan 1. Nah, oke, ini adalah modnya, guys. Ini adalah hasilnya. Nah, mod itu yang ini nih. Oke. 6 dibagi 6 mod 2 berapa sih? Karena 6 dibagi 2 itu
3 langsung di sini 6 berarti 6 kurang 6 hasilnya 0, maka modnya itu adalah 0. Oke, dan yang terakhir pangkat. Pangkat itu dia bintangnya 2 kali dan sama seperti di matematika ya, kalau ada pangkat dia juga levelnya tinggi, maka dia juga dikerjakan duluan. Oke, berikutnya boleh di chat ya guys kalau misalkan nanti ada materi yang itu yang kalian masih bingung. Oke, kita di sini sambil lihat-lihat Python ya, karena ada beberapa juga teman-teman yang masih bingung tentang Python. Oke, di Python itu apa sih yang perlu kalian pelajari gitu ya? Karena kan kita masih yang dasar nih. Mungkin bagi teman-teman yang udah sering banget ngoding ini mudah sekali ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum paham, kita coba pahami bersama nih ya bahwa di sebuah program itu pasti ada yang namanya variabel. Nah, variabel itu untuk apa sih? Dia itu untuk menyimpan nilainya. Oke. Nah, bilangan 1 ini berarti ada angkanya di dalam bilangan 1 yaitu 10. Bilangan 2 ada angkanya yaitu 5. Kayak gitu, guys. Oke, nah bilangan 1 ini adalah variabel. Variabel itu apa aja sih syaratnya? Gitu kan? Suka ada tuh pertanyaannya tentang variabel ini benar atau enggak? Variabel ini benar atau enggak gitu kan? Nah, penulisan variabel itu dia kalau misalkan ada dua kata contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini nih. Hasil penjumlahan ini kan variabel juga ya. Nah, hasil penjumlahan kalau ada 2 kata dia boleh digabung atau boleh pakai underscore. Oke. Nah, yang nggak boleh itu pakai spasi. Kalau pakai spasi nanti dia menganggap itu bukan variabel yang sama. Kayak gitu. Kemudian kalau ada angkanya nih, kalau kalian notes di sini ada bilangan 1. Kan waktu itu ada yang bilang katanya variabel nggak boleh ada angkanya. Nah, boleh ada angkanya, tapi di belakang. Yang nggak boleh itu misalkan di sini 1 bilangan. Gitu ya. Jadi angka itu boleh, tapi di belakang. Yang nggak boleh tadi spasi, nggak boleh ya. Spasi benar-benar sama sekali nggak boleh. Oke, itu untuk variabel. Kemudian berikutnya mana ya? Oke, ini adalah perbandingan nih. Teman-teman masih banyak yang bingung nih, lebih dari sama kurang dari ya. Itu sebetulnya sudah ada di matematika. Tapi kalau memang kalian bingung, ya tipsnya adalah kalian bisa tarik garis aja teman-teman ya. Jadi misalkan kalian di sini nih, misalkan di Python, ada kayak gini, aduh aku bingung, ini kurang dari atau lebih dari ya. Kalian tarik garis dari kiri. Nah, kalau dia membentuk huruf K, oke, berarti dia kecil. Kalau dia digaris lalu dia membentuk huruf B, oke, berarti dia besar, lebih besar. 7 kurang dari 5. Dia bilang, padahal enggak dong, 7 itu harusnya lebih dari 5. Berarti condition ini adalah salah, false. Oke, jadi untuk menentukan true false, kalian harus paham dulu nih, dia tuh kurang dari apa lebih dari ya, gitu. Kalau kalian nggak paham ini, ya wassalam gitu ya, nggak akan ngerti nih maksudnya apa. Oke, 9 apakah 9 lebih dari 2 gitu kan, misalkan di sini udah tarik garis nih gini, 9 besar gitu kan, apakah 9 lebih besar dari 2? Iya, 9 lebih besar dari 2, maka dia true. Oke, nah kemarin ada yang bingung nih soal, tidak sama dengan, sama-sama dengan. Nah kalau sama dengan itu dia 2 kali guys ya, jadi kalau sama dengannya itu ada 2, sedangkan kalau tidak sama dengan ada tanda serunya. Gitu ya. Kalau kalian bingung boleh kayak tanda seru kan kayak no gitu kan, tidak. Nah, terus habis itu sama dengan, ya udah kayak gitu aja gitu logikanya. Berarti kalau tanda seru lalu sama dengan artinya tidak sama dengan. Oke. Berikutnya, ini contohnya ya, contoh dari Python-nya. Kita langsung saja masuk ke oke, logika ini tadi yang sudah kita bahas, sedikit ya, bahwa ada logika AND, or, dan not ya. And, or, dan not. Nah, cuma 3 hal ini aja yang harus kalian pahami. Bagaimana caranya ya? Di sini 5 kurang dari sama dengan 7. Betul nggak sih pernyataan ini? Oh betul, 5 itu kurang dari sama dengan 7 gitu kan? Maka dia 1 tulis di sini.
Kemudian 3 lebih dari sama dengan 3. Betul nggak ya? 3 itu lebih dari sama dengan 3. Oh iya betul, berarti 1 gitu. Nah, kemudian dapatkan kita 1 and 1. Hasilnya 1 atau true. Seperti itu guys. Jadi N itu tadi bernilai 1 jika semua inputnya 1. Ini semuanya 1, maka dia hasilnya 1. Tapi kalau di sini ternyata 0, maka dia jadinya 0. Karena nggak semuanya 1. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau untuk not itu, dia berarti kebalikannya nih. Ya, kebalikannya. Kalau misalkan tadinya gini, 2 tidak sama dengan 2, betul nggak ya? Padahal kan harusnya betul, tapi kok dia ada not, ya berarti jadi tadinya salah, terus dia ada not, jadi betul, kayak gitu. Jadi kayak dibalik gitu guys. Oke? Nah, kemudian ini yang sudah kita praktikan juga bersama. Coba ya, random aja dulu. Ini kita coba kerjakan. Yang sor nggak ada ya, yang sor nggak usah. Kita coba kerjakan yang ini dulu. Nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2 ya. Oke, nomor 2, 10. 10 sama dengan 10 kah? Betul ya. Iya, 10 sama dengan 10. Kemudian 8 kurang dari 5 kah? Salah. 8 itu harusnya lebih besar dari 5. Oh, berarti ini adalah 0. Oke, 1 or 0. Apa ya hasilnya? Satu. Or itu, ya Satu. pintar. 1 or itu bernilai 0 jika semuanya 0. Ini ada satunya berarti 1. Oke, nanti tolong dikerjakan ini ya untuk berlatih. Kemudian lagi kita ngebut-ngebut nih guys. Oke, yang ini ya. Ini kemarin yang masih ada yang bingung nih. Gimana sih cara bacanya gitu kan? Oke, kita coba ke yang umur nih guys. Yang umur 17. Oke. Umurnya 17 berarti semua yang kata umur diganti ya 17 gitu. Di sini berarti 17 lebih dari sama dengan 17. Betul tidak ya? Betul tidak? Apakah 17 lebih dari sama dengan 17? Iya, Iya, maka 1. Oke. Lalu di sini apakah 17 sama dengan 16? tidak. Tidak, maka 0. Kemudian 1 or 0 hasilnya apa ya? Satu. Satu, 1. Bu. Bentar. 1 hasilnya berarti yang mana ya print yang akan dijalankan? Oke, ketika hasil ekspresi ini adalah 1, maka print yang dijalankan adalah print yang pertama. Gitu ya. Tapi kalau ternyata hasilnya 0, maka print yang dijalankan adalah print yang kedua. Gitu ya. Nanti kita coba di latihan soalnya nih. Ada nanti ya di yang kertas itu. Oke, nah di bagian ini yang muncul itu tentang tadi udah kita bahas variabel-variabel. Lalu bagaimana penginputannya? Ini adalah contoh input variabel. Waktu di latihan soal kita udah juga bahas ini nih. Format penginputan variabel yaitu di sini ada variabel, kemudian ada tipe datanya apa. Kalau dia bilang kehadiran, misalkan dia kehadiran akan menyimpan nilai desimal, misalkan kayak gitu, maka dia float. Tapi kalau misalkan dia bilang kehadiran akan menyimpan nilai bilangan bulat, maka dia integer. Ya, paling ada 2 hal aja di sini yang akan kita bahas ya, antara float atau integer. Float itu bilangan desimal, integer itu bilangan bulat. Kemudian format lainnya buka kurung, input, kutip, masukkan persentase kehadiran. Nah, di dalam kutip ini teman-teman yang dicetak. Ya, ini yang dicetak nih tuh. Kalau kalian perhatikan ya, masukkan nilai tugas titik 2 spasi. Masukkan nilai tugas titik 2 spasi. Ini yang dicetak. Kutipnya itu nggak dicetak. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan kayak apa hasil dari print buka kurung kutip masukkan nilai tugas titik 2 spasi kutip, yaitu yang ini masukkan nilai tugas titik 2 spasi. Jadi kutipnya itu tidak diajak. Dan kalau dia diawali dengan kutip, diakhiri juga dengan kutip. Oke. Nah, ini yang tadi ya.
Jadi jika di sini hasilnya 1, maka dia lulus. Tapi jika hasilnya 0, maka dia pindah ke sini. Nah, dia nanya lagi nih, apakah sesuai angkanya nih yang dimasukkan ini? Misalkan hasilnya 0 lagi, baru dia ke bawah lagi. Kemudian dicek lagi nih ekspresi ini, hasilnya 0 lagi, maka dia ke bawah. Ya, jadi dia itu akan dicetak bagian perintah yang di bawahnya persis dari ekspresi itu ketika dia nilainya 1. Oke. Di sini ekspresinya 1, langsung dia akan lakukan perintah ini gitu ya.